Bab 2421, ya. Nicole mengangguk. Aku menduga sesi perawatan kita mungkin sedikit berhasil, selain fakta bahwa ada guncangan eksternal yang terlibat. Kedua faktor ini mungkin memiliki korelasi, dan itu memberi Nicole keyakinan untuk bisa mendapatkan kembali ingatannya lagi. Karena sudah efektif, saya akan menjalani perawatan lagi berdasarkan situasi terkini. Beritahu saya jika Anda punya ide, kata Martin dengan lembut. Kamu sudah melakukannya dengan baik, dan aku bisa sampai sejauh ini berkat bantuanmu. Baiklah, lanjutkan saja dengan ide atau usulan yang kamu punya. Aku belum punya saran apapun saat ini, jawab Nicole. Memang, dia mulai percaya bahwa kondisinya membaik, dan itu semua berkat Martin. Martin tersenyum. Kau terlalu rendah hati. Kalau bukan karenamu, aku sendiri tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, Nicole adalah seorang jenius. Hingga saat ini, keterampilan dan pengetahuan Nicole di bidang kedokteran menduduki peringkat kedua di dunia, tepat di belakang James Dade. Untuk saat ini, saya serahkan saja pada Anda. Jika kemajuannya masih stagnan, kita akan meneliti dan mendiskusikan solusi yang memungkinkan bersama-sama. Nicole tersenyum. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Martin, dan sebagiannya karena fakta bahwa dia tidak memiliki energi untuk mengemukakan idenya sendiri saat ini. Sebagai balasan, Martin melirik Nicole dan mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Baiklah. Kami akan bekerja keras dan membantumu mendapatkan kembali ingatanmu sesegera mungkin. Kami akan melakukannya. Nicole mengangguk dan tersenyum. Beberapa saat kemudian, Martin mengantar Nicole kembali ke kediaman Riddle, tempat Nicole mengucapkan selamat tinggal dan turun dari mobil. Setelah melihat Nicole memasuki rumah, Martin mengalihkan pandangan, tersenyum, dan pergi. Martin merasa senang melihat Nicole baik-baik saja dalam hidupnya. Ia berharap Nicole akan terus menjalani hidup bahagia. Baginya, tindakan sederhana melihat Nicole dalam kondisi prima membuat semua usahanya terbayar. Waktu berlalu dengan cepat, dan begitu saja, 2 hari telah berlalu. Nicole tiba di kantor seperti biasa, dan tak lama kemudian, Lulu memasuki kantornya dan berbisik, saya khawatir Dilkop benar-benar dalam masalah kali ini. Everett dan Harvey sudah bergerak. Mata Nicole menjadi gelap, karena sudah menunggu selama berhari-hari agar mereka melakukan sesuatu. Lulu mengangguk. Ya, Everett telah menderita kekalahan pahit terakhir kali. Dia telah mencari kesempatan untuk membalas dendam pada mereka. Karena dia beruntung kali ini, kesempatan ini tidak akan dia lewatkan. Apa yang James lakukan? Tanya Nicole dengan nada berat. Oh, dia. Tebakanmu benar. Dia tampaknya membantu Dillon dengan mengelola perusahaan di permukaan, tetapi di balik punggung mereka, dia sudah mulai membuka jalan keluar untuk dirinya sendiri. Lulu tersenyum. Begitu ya. Cahaya dingin melintas di mata Nicole. Kita tinggalkan Everett dan fokus pada James sekarang. Lulu membelalakan matanya karena terkejut. Apakah kamu mengatakan bahwa Everett akan kalah di ronde ini lagi? Hal yang mengejutkan Lulu adalah gagasan bahwa James akan menang lagi. Lagi pula, mereka memandang rendah James. Tujuan Everett adalah menyerang dan menguasai Dilkop, sedangkan tujuan James adalah menguras dana Dilkop. Menurutmu, mana yang lebih mudah dicapai? Nicole mengangkat alisnya saat menjawab Lulu. Lulu memikirkannya sejenak, dan tak lama kemudian, ia menyadari sesuatu. Oh, sekarang aku mengerti. Itulah alasan sebenarnya mengapa James melakukan apa yang diperintahkan kepadanya sambil berpura-pura berada di pihak Raine dan Dillon. Faktanya, dia telah berupaya mencapai tujuannya sendiri untuk merebut Dilkop untuk dirinya sendiri. Setelah dia menyelesaikan tujuannya, semua orang tidak akan mendapatkan apapun dari perusahaan itu. Kue yang pintar. Nicole tersenyum dan memujinya. Mendengar itu, Lulu tersenyum malu. Kaulah jeniusnya di sini. Tanpamu, bagaimana aku bisa memahami semua pengetahuan ini? Kamu seharusnya lebih percaya diri. Nicole menatap Lulu, memberinya sedikit dorongan. Sejak Lulu bergabung dengan perusahaan itu, dia telah membantu Nicole dalam banyak hal. Selain itu, Nicole dapat menugaskan banyak tugas kepada Lulu tanpa banyak khawatir. Hehe, Lulu menggaruk kepalanya. Jika tidak ada yang lain,
aku akan kembali bekerja. Baiklah, kita akan makan siang bersama sore ini. Nicole tersenyum. Bab 2422. Tentu, Lulu mengangguk dan berjalan pergi dengan gembira. Melihat Lulu telah pergi, Nicole menatap tajam dan menyeringai. Kali ini, ia akhirnya bisa mengakhiri drama dengan Dilkop. Setelah ia mengalahkan Dillion, James, dan Raine, hanya Everett dan Damien yang tersisa untuk dihadapinya. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang terkait dengan Damien dan Dillion lepas begitu saja. Meskipun aku tidak tahu siapa pelaku di balik semua masalah ini, mereka tetaplah yang bertanggung jawab atas percobaan pembunuhan kakek. Selain itu, mereka bahkan memaksa kakek untuk membagi saham perusahaan. Aku hanya bisa membayangkan betapa marah dan sedihnya kakek saat itu karena telah mengalami hal itu. Pikir Nicole. Sementara itu, di Dilkop, James dan Raine baru saja keluar dari kantor Dillon. Kau benar-benar berpikir kau bisa melakukannya? Raine bertanya pada James dengan raut wajah khawatir. Kita harus cari cara. Kita tidak akan duduk diam dan melihat Everett menindasmu habis-habisan. James menatap Raine dengan penuh kasih sayang. Merasa tersentuh oleh kata-kata itu, mata Raine memerah. James, kau yang terbaik untukku. Aku suamimu. Tentu saja sudah sepantasnya aku menginginkan yang terbaik untukmu. James membelai rambut Raine sambil berkata, jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Baiklah, aku percaya padamu. Raine melangkah maju dan mencondongkan tubuhnya, membenamkan wajahnya di dada James. James menepuk pelan punggungnya sebagai tanda menghibur, meski tanpa Raine sadari, tatapannya dingin dan tanpa emosi. Sekarang semuanya sudah hampir siap, rencanaku akan segera terwujud. Aku akan melihat apakah ada yang berani meremehkanku setelah ini. Masa depanku akan segera jauh lebih cerah, dan tidak akan ada yang meremehkanku lagi. Pikirnya. Di kantor pusat Riddle Corporation, Nicole baru saja selesai mengatur dan mengarsipkan semua dokumen. Jadi, ia mendongak untuk melihat jam, dan saat itulah ia menyadari bahwa sudah hampir waktunya makan siang. Setelah itu, dia berdiri dan meregangkan lengannya. Kemudian, dia melangkah keluar dari kantornya. Secara kebetulan, Lulu juga datang untuk mencari Nicole, dan begitu dia melihat Nicole, dia tersenyum dan berkata, waktu yang tepat, aku baru saja akan menegurmu. Sudah hampir waktunya, jadi ayo berangkat, kata Nicole. Tentu, keduanya menaiki lift dan tiba di lantai dasar. Setelah mereka keluar dari gedung kantor, Lulu menyarankan, bagaimana kalau kita makan fish and chips untuk makan siang hari ini? Tentu saja, Nicole menjawab dengan gembira, karena ia pun menginginkannya. Setelah mereka memanggil taksi dan masuk, mereka berdua tiba di sebuah tempat di suatu tempat dekat Royal Creek Institute. Saat mereka masih mahasiswa, mereka sering mengunjungi restoran ini untuk makan fish and chips. Tempat ini masih terlihat sama setelah bertahun-tahun. Setiap kali June dan aku merindukanmu, kami akan bertemu di sini dan makan bersama, Lulu menjelaskan kepada Nicole. Nicole telah diberitahu bahwa desain toko itu sama seperti beberapa tahun yang lalu. Merasa ada hubungan dengan tempat itu, ia pun melihat-lihat ke sekeliling. Ayo pergi, kita duduk di sana. Lulu menarik tangan Nicole dan membawanya ke sudut yang telah ditemukannya. Dulu kita sering duduk di sini. Setelah mereka memesan makanan, Lulu mendesah. Rasanya seperti mimpi, lo, bisa datang ke sini bersamamu setelah sekian lama. Dulu, setiap kali Lulu datang ke sini bersama June, suasana hati mereka pasti sedang buruk. Jadi, mereka hanya akan mengenang kenangan yang telah mereka buat bersama sebagai trio, meskipun tidak ada satupun dari mereka yang berselera makan. Kita harus menelepon June dan menyuruhnya datang ke sini saat kita sedang libur. Kita bisa makan bersama sekaligus, usul Nicole sambil tersenyum. Setelah memikirkannya, Lulu mengangguk. Tentu saja, ayo kita lakukan sebelum kita menikah. Anggap saja ini sebagai bagian dari perjalanan lajang kita. Bab 2423. Hari pernikahanmu sudah dekat, jadi kita harus melakukannya secepatnya. Nicole menggoda, tak dapat menahan diri. Jika mereka menundanya,
acara itu tidak akan lagi dianggap sebagai bagian dari perjalanan lajang mereka. Sebaliknya, acara itu akan menjadi perayaan pernikahan mereka. Kenapa kita tidak melakukannya akhir pekan ini? Usul Lulu, menggemakan ide Nicole. Tentu, bisakah kau memberitahu June saat waktunya tiba? Nicole setuju, sudah menantikannya. Tentu, kita akan berpesta besar hari itu. Kata Lulu dengan bangga, aku yang traktir. Tanpa mau repot-repot memperjuangkan tagihan, Nicole menjawab, tentu saja. Karena mereka sudah lama berteman, tak satu pun dari mereka bersikap perhitungan satu sama lain. Dan karena Lulu ingin mentraktir mereka makan malam, Nicole pun tak keberatan mengabulkannya. Tak lama kemudian, ikan dan keripik pun disajikan, dengan aroma paprika yang langsung membuat mereka meneteskan air liur. Keduanya mengangkat peralatan makan dan mulai menyantapnya. Dahi mereka basah oleh keringat, dan pipi mereka memerah karena mereka berdua menikmati makanan mereka. Namun, saat itulah Harvey memasuki restoran, dan dengan pandangan sekilas, ia melihat Nicole duduk di sudut. Kemudian, ia menyipitkan matanya. Dia melihat Nicole naik taksi dalam perjalanan ke sana, jadi dia penasaran mengapa Nicole ada di daerah itu. Awalnya, dia mengira Nicole mungkin ada di sana untuk menemui Tuan Riddlesir. Tanpa diduga, Nicole hanya ada di sana untuk makan siang ikan dan keripik bersama Lulu. Harvey mulai memperhatikan betapa bahagianya Nicole saat mengobrol dengan Lulu, dan senyum cerah di wajahnya membuatnya tercengang. Hal itu membuatnya tidak jadi mendekati mereka, dan dia hanya berdiri di sana sambil memperhatikan mereka. Kemudian, pelayan itu mendekati Harvey dan bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin meja untuk satu orang?" Setelah sadar kembali, Harvey menunjuk ke meja Nicole. "Saya bersama meja di sana. Tolong sertakan satu set alat makan." Begitu dia berbicara, Harvey mendekati Nicole. Sosoknya yang tinggi memberikan bayangan gelap pada Nicole. Mata Nicole menyipit, dan tatapannya berubah dingin. Dia bahkan tidak mau melihat siapa orang itu, tetapi dia yakin itu bukan Jared. Bahkan, rasa jengkel mulai muncul dari dalam dirinya. Harvey, Lulu mengangkat kepalanya terlebih dahulu, mengerutkan kening saat melihat bahwa sosok itu memang Harvey. Nicole menyipitkan matanya dan melotot. Kemudian, dia mencondongkan tubuhnya ke belakang agar bisa lepas dari bayangan Harvey, dan dengan suara dingin, dia bertanya, "Apa yang bisa saya bantu, Tuan Ellison?" "Saya hanya lewat saja dan kepikiran untuk makan fish and chips di sini juga." Harvey langsung duduk di kursi sebelah Nicole. Dengan tatapan mata sedingin es, Nicole menjawab, "Pilih mejamu sendiri jika kau ingin makan. Kau tidak diterima di sini." Untuk sesaat, Harvey benar-benar merasa seperti kembali ke masa sekolahnya. Nicole memperlakukannya dengan cara yang sama seperti Harvey memperlakukannya saat mereka masih menjadi siswa. "Tuan, ini peralatan makan Anda." Pelayan itu meletakkan peralatan makan itu di depan Harvey. Melihat hal ini, Nicole segera berkata, "Saya tidak kenal orang ini. Tolong suruh dia meninggalkan meja kita." Pelayan itu, yang kebingungan, menatap Harvey dengan pandangan bingung. Kemudian, dia dengan cemas menoleh ke arah Nicole lagi. Dia tidak tahu harus berbuat apa. "Kau sudah mendengarnya. Ayo bekerja sekarang. Bagaimanapun, kami adalah pelangganmu. Kau harus bertanggung jawab jika kami diganggu orang lain." Lulu mengingatkan saat menyadari pelayan itu tidak melakukan apapun. "Baiklah," pelayan itu menyetujui. "Tuan, saya akan carikan meja baru," katanya saat hendak menyingkirkan peralatan makan Harvey. "Kamu boleh pergi sekarang." Harvey segera menyambar peralatan makan dan melotot ke arah pelayan. Hal ini membuat pelayan itu bingung dan canggung. Apa yang salah dengan orang-orang ini? "Saya akan membayar meja ini," Harvey menyatakan, karena sudah kehilangan kesabarannya. Mendengar hal ini, pelayan itu menoleh ke Nicole dan berkata, "Beritahu saya jika Anda butuh bantuan." Bab 2424. Tak lama kemudian, pelayan itu pergi, meski ia tetap berjalan mendekati meja. Nicole menyipitkan matanya dan menatap Lulu, yang langsung mengerti isyaratnya dan mengangguk. Kemudian, Lulu berdiri dan pergi.
Harvey melirik Lulu tanpa mengucapkan sepatah kata pun padanya. Kemudian, dia menoleh ke Nicole dan berkata, "Kalau dipikir-pikir, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku kembali ke Royal Creek Institute. Apakah Anda tidak datang ke daerah ini untuk mengunjungi Tuan Ellison dari waktu ke waktu?" Nicole melirik Harvey saat dia berbicara. Mata Harvey menjadi gelap dan dia mengalihkan pandangannya. Sepertinya dia tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Melihat hal ini, Nicole mengangkat alisnya dan mengamati ekspresi Harvey. Apa maksudnya? Pada saat itu, Lulu telah kembali. Ia menoleh ke Nicole dan mengangguk sedikit sebelum duduk. "Nicole, ayo makan. Rasanya masih sama seperti sebelumnya," kata Lulu, berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan makan bersama Nicole. Meskipun Harvey bersikeras untuk tetap duduk di meja, jelas bahwa kedua wanita itu mengabaikan kehadirannya. Namun, bagi mereka juga tampak bahwa Harvey sama sekali tidak merasa malu. Dia dengan berani terus duduk di sana. Bahkan dengan peralatan makan tergeletak di atas meja, dia tidak ada di sana untuk makan, jadi dia terus menatap Nicole. "Apakah kalian berdua sungguh-sungguh ingin mentraktirku makan? Kau hanya memesan fish and chips." "Harvey," Tuan Ellison mengeluh begitu dia melangkah masuk ke tempat itu. Namun saat dia melihat Harvey, ekspresinya membeku, hampir seperti dia terkejut. "Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda sudah makan siang?" Lulu tersenyum sambil berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada Tuan Ellison. Lalu dia memesan secangkir teh untuknya. "Tuan, silakan duduk." Nicole tersenyum dan menyambut Tuan Ellison di mejanya. Tuan Ellison menenangkan diri dan duduk. Sambil menatap Nicole, dia berkata, "Saya tidak menyangka kalian berdua akan menghabiskan waktu istirahat makan siang di sini hanya untuk makan. Kami tiba-tiba ingin sekali." Nicole tersenyum saat menjawab. Kemudian, Ellison menoleh ke Harvey dan bertanya, "Apakah Harvey datang berkunjung?" "Aku bertabrakan dengan mereka," jawab Harvey dingin. "Oh," kata Tuan Ellison dengan raut wajah sedih. Nicole menyipitkan matanya dan mengamati dengan saksama Duoten, Ellison dan Harvey. Dia bisa melihat ada yang tidak beres di antara mereka berdua. Itu adalah pertemuan antara kakek dan cucu, di mana Ellison tidak peduli dengan kehadiran cucunya, yang tampaknya bersikap waspada. Memang, itu adalah interaksi yang aneh. Nicole menoleh ke arah Lulu, lalu melirik sekilas ke arah kakek cucu itu sebentar sebelum mengalihkan pandangannya. Kemudian, Lulu menggelengkan kepalanya pelan untuk menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Lulu juga bisa merasakan ketegangan yang nyata di antara mereka berdua, seolah-olah Tuan Ellison sedang berhutang budi. Harvey sesuatu. Namun, seluruh grup Ellison sekarang berada di bawah komando Harvey, dan Tuan Ellison telah sepenuhnya melepaskan semua kekuatan dan posisinya kepada Harvey juga. Karena itu, mustahil bagi Harvey untuk tidak puas dengan apa yang diberikan kakeknya sekarang. "Nicole, aku sudah makan siang. Aku datang untuk menemuimu karena ku dengar kau ada di sini. Kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali ke institut sekarang," ucap Ellison, bersiap untuk pergi karena dia merasa tidak sanggup lagi melanjutkan sandiwara itu. "Baiklah, aku akan mengunjungimu lain kali," Nicole menjawab, tanpa mendesaknya untuk tinggal. Tuan Ellison lalu melirik Harvey dan berjalan pergi, setiap langkahnya rendah dan berat. Tatapan Nicole menjadi gelap saat dia menatap sosok Tuan Ellison. Dia sekarang bahkan lebih yakin dengan tebakannya, konflik telah meletus antara Tuan Ellison dan Harvey. "Harvey, kamu di sini bukan untuk makan, tapi kamu juga tidak mau pergi. Apa yang ingin kamu lakukan di sini?" Lulu menegur, melihat Harvey masih di sana. Harvey mengangkat bahu dan berdiri. Kemudian, dia menoleh ke Nicole dan berkata, "Baiklah, sampai jumpa lain waktu." Begitu Harvey selesai berbicara, dia melangkah keluar dari tempat itu. Bab 2425. Lulu terus memperhatikan Harvey sampai dia keluar dari restoran. Kemudian, dia menghela napas lega, akhirnya, dia pergi. "Ayo makan. Kita harus kembali setelah selesai makan." Nicole tetap tenang, seolah-olah kemunculan Harvey sama sekali tidak memengaruhinya.
Lulu melihat keluar lagi, dan dengan suara lembut, dia bertanya, menurutmu apa yang terjadi antara Tuan Ellison dan Harvey? Mereka tampaknya bertingkah aneh. Mereka berdua tidak pernah berpikir untuk mencari Ten Ellison saat memutuskan untuk pergi ke restoran. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah makan siang dan kembali ke kantor. Tanpa diduga, mereka bertemu Harvey, yang kemudian mengganggu mereka. Jadi, mereka pun membuat keputusan di menit-menit terakhir untuk mencari Ten Ellison, supaya mereka bisa membuatnya mengusir Harvey. Tanpa mereka duga, mereka akan menemukan sesuatu yang tak terduga. Mungkin itulah sebabnya Ten Ellison tinggal di lembaga itu baru-baru ini. Ia bahkan telah memindahkan barang-barangnya ke lembaga itu sekarang. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka berdua memiliki masalah satu sama lain. Kamu sudah tinggal di Sanjoto selama ini. Apa kamu sudah mendengar kabar? Tanya Nicole. Nicole tidak ingat apapun. Lagi pula, dia sudah tidak tinggal di Sanjoto selama 5 tahun, jadi dia tidak akan tahu banyak meskipun dia masih ingat semuanya. Pada titik ini, pertanyaannya adalah apakah dia mengetahui apa yang terjadi di antara keluarga Ellison atau tidak. Lulu menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Apapun yang Lulu ketahui tentangnya merupakan informasi publik, dan Harvey telah mengambil alih segalanya dari keluarga Ellison dalam waktu singkat sementara Ten Ellison telah pensiun dan menikmati hidupnya tanpa banyak tanggung jawab. Ia merasa puas dengan tugasnya mengawasi lembaga tersebut. Nicole mengerutkan bibirnya dan berkata, pasti ada yang salah. Aku akan bertanya pada Jared tentang hal itu saat aku kembali. Dia pikir Jared pasti tahu sesuatu tentang itu. Lagi pula, Jared telah bekerja sama dengan Ten Ellison dalam banyak sekali proyek, yang semuanya dihentikan karena Harvey. Jared mungkin tahu sesuatu tentang itu. Lulu mengangguk. Ayo makan. Nicole tersenyum. Baiklah. Lulu mengangguk dan melanjutkan makannya dengan tenang. Ketika mereka keluar dari restoran setelah makan siang, Nicole mengalihkan pandangannya ke Royal Creek Institute, matanya menjadi gelap. Meskipun dia tidak ingat banyak tentang masa lalunya, dia memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan tentang tempat itu dari 2 pertemuannya dengan Ten Ellison. Pertemuan-pertemuan ini telah memberinya pemahaman yang lebih baik tentang siapa dirinya dan semua yang telah terjadi di sini. Dengan status Tuan Ellison yang menonjol, dan penampilan Harvey yang luar biasa, mereka seharusnya berjingkrak-jingkrak dengan semangat tinggi. Namun, Tuan Ellison tampak sangat terluka. Hal ini membuat Nicole percaya bahwa sesuatu yang memilukan pasti telah terjadi antara Tuan Ellison dan Harvey. Nicole, ayo berangkat, seru Lulu saat menyadari Nicole tidak ikut masuk ke dalam mobil. Nicole kembali tenang dan masuk ke mobil, kemudian mereka melaju dan kembali ke kantor pusat Riddle Corporation. Menurutmu mengapa Harvey melihatmu dan mengikutimu ke sana hari ini? Kurasa dia tidak datang ke sini hanya untuk melihatmu makan. Mungkinkah dia datang ke sini karena Dilkop dan Nandokop? Tanya Lulu. Lagi pula, Harvey baru meninggalkan mereka setelah mereka meminta Tuan Ellison untuk datang. Kalau tidak, Harvey tidak akan membiarkan mereka makan dengan tenang semudah itu, dia pasti mencari mereka dengan semacam motif tersembunyi. Paling tidak, dia ada di sini untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi, jawab Nicole dengan tenang seolah-olah dia telah membaca pikiran Harvey. Apakah dia khawatir kita akan berpihak pada Dilkop? Lulu mengerutkan kening. Dengan Harvey yang proaktif membantu Everett, jelaslah bahwa Dilkop telah menang. Namun sekarang setelah Harvey mungkin telah mengetahui bahwa Nicole telah memberikan bantuan kepada keluarga de Leon secara diam-diam, mereka khawatir jika keadaan akan menjadi lebih sulit bagi mereka di masa mendatang. Saya kira dia pasti sudah menyadarinya sebelumnya, tetapi dia tidak punya bukti untuk mendukungnya, Nicole menganalisis. Jika tidak demikian, Harvey tidak akan berani menemuinya secara langsung. Dan meskipun ia mungkin masih belum memiliki bukti yang diperlukan untuk mendukung kasusnya, kehadirannya secara langsung mungkin merupakan cara untuk menekan Nicole agar mundur. Oh, jadi dia mulai mencurigai kita. Lulu membelalakan matanya saat menyadari sesuatu. Ya, itu mungkin saja. Nicole mengangguk. Namun, dia tidak terlalu khawatir.
Bahkan jika Harvey mendapatkan bukti, tidak ada yang bisa dia lakukan. Nicole tidak melanggar hukum apapun, 30 kekalahannya tidak akan berarti apa-apa selain bukti ketidakmampuannya. Merasa sedikit khawatir, Lulu bertanya, kalau begitu, haruskah kita lebih berhati-hati mulai sekarang? Mata Nicole menjadi gelap saat dia menjawab, tidak perlu. Kita akan segera melihat hasilnya. Ketika saatnya tiba, mereka akan menang, dan semuanya akan dianggap adil. Dengan demikian, tidak ada hal lain yang sepadan dengan waktu dan usaha mereka saat ini. Oh, Lulu mengangguk, berpikir bahwa apa yang dikatakan Nicole masuk akal. Lulu mulai bertanya-tanya, akan sangat menyenangkan jika Harvey tahu tentang hal itu. Bisa dibayangkan betapa lucunya ekspresinya saat ini. Nicole melirik Lulu, dan hampir seketika, Lulu mengerti apa yang dipikirkannya. Hal ini membuat Nicole tertawa terbahak-bahak. Bab 2426. Beberapa saat kemudian, keduanya kembali ke kantor pusat Riddle Corporation. Secara keseluruhan, makan siang mereka masih cukup menyenangkan, kecuali kehadiran Harvey, yang mereka abaikan. Dan setelah kembali ke perusahaan, keduanya kembali bekerja. Tak lama kemudian, senja pun tiba. Selama jam-jam sibuk, jalanan dipenuhi orang dan mobil saat semua orang pulang ke rumah. Saat Nicole dan Jared tiba di rumah, Tia baru saja kembali bersama Stanley dan anak-anak. Sambil memegang tangan anak-anaknya dengan penuh kasih, Nicole tersenyum lebar. Apakah kalian berperilaku baik di taman kanak-kanak hari ini? Pasti. Lana mengangkat dagunya dengan bangga. Kita sudah sangat hebat. Bagus sekali, puji Nicole. Setelah mengacak-acak rambut Lana dengan lembut, Nicole memegang tangannya dan berkata, ayo masuk. Mereka bertiga kembali ke rumah mereka, diikuti Jared di belakang bersama Tia dan Stanley. Nicole, aku akan kembali ke halaman belakang, Tia memberitahu setelah ragu sejenak. Hal ini membuat Nicole berhenti dan melirik Tia, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk. Baiklah. Tia mengangguk dan berjalan perlahan menuju halaman belakang sementara Stanley menatapnya dengan dahi berkerut. Ayo, Nicole memanggil Stanley, yang tersadar dari lamunannya dan mengalihkan pandangannya. Ya, tepat di belakangmu. Nicole punya firasat aneh kalau Stanley dan Tia bertingkah aneh, jadi dia menatap Stanley dengan penuh arti. Menyadari hal itu, Stanley menghindar dari tatapan Nicole dan mengangkat Lana. Aku akan menggendongmu masuk. Nicole menyeringai saat melihat perilaku Stanley. Dia punya firasat bahwa ada yang tidak beres. Pasangan Daniel dan Gloria sudah berada di ruang tamu, dan ketika anak-anak dan cucu-cucu mereka masuk, mereka berkomentar, wah, bukankah ini kebetulan? Kalian semua kembali bersama hari ini. Yah, kami baru saja bertemu di halaman, Stanley menjelaskan dan menjatuhkan dirinya di sofa setelah menurunkan Lana. Di mana Tia? Tanya Gloria setelah menyadari ketidakhadirannya. Mendengar itu, Nicole duduk dan menjawab, dia pulang ke rumah. Oh, baiklah. Gloria tidak memikirkannya, dia pikir Tia pasti hanya lelah. Karena kalian semua sudah kembali, ayo makan, ajak Daniel. Apakah Samuel dan Spencer tidak pulang? Tanya Stanley. Mereka pergi mencari calon istri mereka, kan? Lana menimpali dengan suara melengkingnya. Semua orang berhenti sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, kemudian Gloria menepuk kepala Lana dan tersenyum. Benar sekali, mereka pergi mencari calon istri mereka. Lana mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Terkejut, Gloria membelalakan matanya dan bertanya, ada apa? Begitu mereka menikah, apakah mereka akan kembali untuk makan malam? Mereka akan jarang makan di rumah di masa mendatang, kan? Tanya Lana, tampak sedikit kecewa. Bab 2427, oh. Kau khawatir tentang ini, Lana? Tanya Daniel dengan heran. Yah, jumlah orang di sini akan berkurang. Kalau Mama dan Papa menikah, apa kita juga harus pindah ke rumah sebelah? Dan kalau Paman Stanley menikah, hanya kakek dan nenek yang akan tinggal di sini, kata Lana. Semua orang tercengang saat mendengar analisis Lana. Semuanya terkagum-kagum dengan bagaimana gadis kecil ini bisa berpikir jauh ke depan dan bahkan peduli pada kakek neneknya. Jangan khawatir, Paman Stanleymu pasti ada di rumah,
kata Nolan sambil menatap adiknya dengan wajah yang mengerut. Bagaimana kau bisa tahu? Meskipun Paman Stanley tidak punya pacar sekarang, bukan berarti dia tidak akan punya pacar nanti, bantah Lana, tidak yakin bahwa Stanley akan tetap melajang seumur hidupnya. Aku tahu saja, Nolan bersikeras. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Nolan menduga Lana tidak akan mengerti, tidak peduli seberapa baik ia menjelaskannya. Dia lalu menarik Lana menjauh. Ayo pergi. Kita ke atas. Semua orang akan makan sekarang. Tidak, aku tidak mau. Kau bisa naik sendiri, Lana cemberut, menolak untuk naik ke atas bersama Nolan. Karena tidak ingin memaksa Lana untuk menemaninya, Nolan pergi sendiri. Ia akan menjalankan misi lain hari ini. Tak lama kemudian, semua orang duduk di ruang makan. Saat memikirkan Samuel dan Spencer, ekspresi Gloria berubah. Gloria merasa apa yang dikatakan Lana benar. Keluarga itu memang semakin mengecil, dan sebentar lagi, semua orang akan pergi. Hal itu tidak dapat dihindari, tetapi masih ada sedikit rasa pahit dan manis. Ia selalu berharap agar anak-anaknya memiliki keluarga sendiri. Namun, begitu mereka memulai keluarga sendiri, mereka tidak akan lagi sedekat dulu, meninggalkan rumah dan mengubahnya menjadi sarang kosong. Nicole tampak penuh arti saat menatap Stanley. Ia juga merasa apa yang dikatakan Lana benar. Lana pasti merasakan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang cukup jelas baginya untuk sampai pada kesimpulan seperti itu. Akan sangat menyenangkan jika Stanley bisa berkumpul dengan Tia dan tinggal di kediaman Riddle. Jika salah satu dari mereka tetap tinggal, itu berarti akan ada cucu di masa depan, dan ini berarti Gloria dan Daniel tidak akan merasa kesepian di rumah itu. Lagi pula, tinggal berdekatan berbeda dengan tinggal di bawah satu atap, bahkan jika anak-anak lainnya pindah. Melihat tatapan Nicole, Stanley menjadi agak gelisah. Berhenti menatapku. Ayo makan. Stanley, kurasa Lana ada benarnya. Kau harus mempertimbangkannya, tahu. Lagi pula, kau punya awal yang baik, goda Nicole. Stanley terbatuk, raut wajahnya tampak canggung. Nanti saja kita bicarakan tentangku. Sekarang, kita harus fokus pada Samuel dan Spencer. Kau benar, saat kita selesai dengan mereka, kaulah yang berikutnya, Nicole setuju, membuat Stanley semakin malu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Stanley menatap Jared. Menurutku, setelah semuanya beres, kita harus mempertimbangkan untuk mengatur upacara pernikahanmu. Bagaimana menurutmu, Jared? Aku suka usulan ini, Jared. Yang tentu saja setuju, menyetujuinya, yang membuat Nicole memutar bola matanya dengan jenaka. Keren, Papa dan Mama juga harus menikah. Lana bertepuk tangan dengan gembira, matanya penuh harapan. Nicole kehilangan kata-kata karena bertanya-tanya bagaimana pembicaraan itu mengarah kepada mereka. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang di sekitarnya begitu ingin melihatnya menikah. Menurutnya, pernikahannya tidak akan membuat banyak perbedaan sama sekali. Sambil mendesah dalam hati, Nicole mencubit pipi Lana dengan lembut. Mama dan Papa akan menunggu sedikit lebih lama. Mari kita pikirkan pernikahan Paman Spencer dan Paman Samuel terlebih dahulu. Jika, menurut Nicole, ada hal yang lebih penting untuk dipertimbangkan daripada pernikahan. Pertama-tama, dia khawatir tentang anak-anaknya, Nolan dan Lana, yang identitasnya akan terungkap jika mereka menjadi gadis pembawa bunga dan pembawa cincin. Jared, yang memperhatikan perubahan ekspresi Nicole, juga menyadari kekhawatirannya. Dengan itu, raut wajahnya juga menjadi lebih tegas. Bab 2428 Nicole baru saja keluar dari kamar mandi ketika semua orang sudah tertidur lelap. Saat itu Jared meraih handuknya dan membantu mengeringkan rambutnya. Nada suaranya lembut saat dia bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Dengan alis terangkat, Nicole menatapnya dengan ekspresi terkejut, dan menggigit bibirnya sebelum mendesah. Aku khawatir identitas Nolan dan Lana akan terungkap saat mereka menjadi pembawa cincin dan gadis pembawa bunga di pesta pernikahan. Memang, Nicole khawatir anak-anak akan mendapat masalah jika identitas mereka terungkap. Ekspresi Jared menjadi gelap. Ia juga berpikir demikian, karena ia menyadari bahwa suasana hati Nicole baru mulai berubah ketika mereka membicarakan pernikahan. Karena itu,
ia menduga bahwa Nicole mengkhawatirkan anak-anaknya. Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin melindungi mereka dengan merahasiakan identitas mereka atau mengumumkannya ke seluruh dunia dan memiliki keamanan 24 jam untuk menjaga mereka di masa mendatang, usul Jared, mencoba mencari solusi. Kekhawatiran Nicole tampak jelas saat dia mengerutkan kening. Lebih baik menjauhkan mereka dari sorotan. Tapi, Lana sudah menantikan ini. Dia akan patah hati jika aku mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa lagi menjadi gadis pembawa bunga. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap, cepat atau lambat, dan karenanya, lebih baik melindungi keselamatan anak-anak setiap saat. Melihat ini, Jared mengacak-acak rambut Nicole sambil tersenyum penuh kasih sayang. Jangan khawatir, tenang saja, dan jangan gelisah. Ya, Nicole tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Namun, ia masih memikirkan masalah tersebut. Mereka tidak hanya harus melakukan pekerjaan yang baik untuk melindungi anak-anak, tetapi mereka juga harus menghilangkan semua bahaya, seperti orang-orang yang mungkin menaruh dendam terhadap anak-anak. Jangan pikirkan itu. Mereka akan baik-baik saja, kata Jared lembut, jarinya dengan lembut membelai rambut Nicole. Kita harus tidur, kata Nicole, merasa tenang namun lelah. Melihat Nicole berbaring di tempat tidur, Jared menyelimuti Nicole. Ia lalu bangkit dan menuju kamar mandi. Saat ia keluar dari kamar mandi, Nicole sudah tertidur lelap. Jared perlahan berjingkat ke tempat tidur dan berbaring di samping Nicole. Begitulah, malam pun berakhir, dan Nicole pun beristirahat dengan baik. Kulitnya tampak halus saat ia bangun. Merasa segar, ia melakukan rutinitas paginya dan turun ke bawah bersama Jared. Kemudian, setelah sarapan, mereka meninggalkan rumah. Kau tahu apa yang terjadi pada keluarga Ellison? Tanya Nicole saat kejadian kemarin sore terlintas di benaknya. Harvey Ellison. Suara Jared terdengar dingin saat matanya menjadi gelap. Ya, Nicole mengangguk, merasakan sesuatu telah terjadi. Jared menatap Nicole dengan tajam dan berkata, 5 tahun lalu, Harvey mengincar Johnson Group dan Riddle Corporation hanya agar dia bisa mendapatkanmu. Setelah kau menghilang, dia menjadi patah semangat dan mundur. Siapa yang tahu dia merahasiakan identitasnya? Mendengar itu, Nicole berseru. Rahasia apa? Bukankah dia cucu Tuan Ellison? Bab 2429. Aduh. Tepat saat Nicole selesai berbicara, Jared menepuk dahinya pelan. Kemudian, ia mengingatkannya, jika dia benar-benar cucu Tuan Ellison, bagaimana mungkin Tuan Ellison berakhir seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Nicole, semakin penasaran dengan situasi tersebut. Tepatnya, semua ini terjadi karena permusuhan antara orang tua Harvey dan Tuan Ellison. Tuan Ellison tidak menyukai ibu Harvey, dan itulah sebabnya orang tua Harvey tidak kembali ke keluarga Ellison selama ini. Baru setelah keluarga Harvey meninggal dunia, Ellison membawa Harvey pulang, Jared menjelaskan dengan ekspresi acuh tak acuh. Jadi Harvey punya masalah dengan Tuan Ellison? Tanya Nicole, mulai memahami apa yang sedang terjadi. Ya, Jared mengangguk. Tuan Ellison ingin membesarkan Harvey dengan damai dan mengizinkannya mewarisi semua aset dalam keluarga Ellison. Tak seorang pun menyangka dia akan kembali hanya untuk membalas dendam. Tanpa menunggu Ellison melepaskan jabatannya di Ellison Group, Harvey telah dengan berani merampas semua ekuitas di Ellison Group dan memaksa Dewan Direksi untuk memberhentikan Ellison dari jabatannya sebagai ketua. Meskipun Ellison patah hati, ia tidak mempermasalahkannya dan diam-diam kembali mengajar di Royal Creek Institute, dan tidak pernah menginjakkan kaki di keluarga Ellison sejak saat itu. Astaga! Aku tidak pernah tahu kalau ada drama seperti itu di antara mereka, keluh Nicole. Ternyata, seluruh kegagalan ini adalah alasan mengapa Tuan Ellison tampak sedih ketika bertemu dengannya kemarin. Itu adalah cerita yang agak menyedihkan. Tetapi, Tuan Ellison tampaknya baik-baik saja. Tujuannya adalah untuk menyerahkan semua aset keluarga kepada Harvey, kata Nicole. Satu-satunya hal yang membuatnya kesal adalah bahwa Harvey telah mencapai tujuannya melalui cara yang berbeda dari apa yang direncanakan Ellison. Bagaimana ya aku harus mengatakannya? Meskipun hasilnya sama saja, hati Tuan Ellison pasti hancur total,
Jared menjelaskan dengan getir. Pada tingkat ini, sulit menentukan siapa yang salah. Jangan terlalu peduli dengan urusan orang lain. Tapi, waspadalah jika kau bertemu Harvey lain kali, kata Jared dengan ekspresi dingin. Ia tidak peduli dengan urusan orang lain, tetapi karena Harvey memiliki pikiran yang gelap dan bengkok, Jared berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan Nicole. Baiklah, Nicole menyetujui dengan ekspresi serius. Dia tahu dia harus waspada terhadap Harvey, terutama setelah mengetahui rahasia-rahasia kotornya. Dengan matanya tertuju pada Jared, Nicole menyadari bahwa Jared memiliki hubungan dengan Tuan Ellison yang jauh dari dangkal, jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Adapun Tuan Ellison, apakah Anda tidak akan melakukan apapun?" "Tentang itu, tidak ada gunanya ikut campur," kata Jared acuh tak acuh. Bagaimanapun, situasi Ten Ellison saat ini merupakan akibat dari kerenggangan antara dirinya dan Harvey, bukan tindakan Harvey yang mengambil alih melalui cara yang meragukan. Pada akhirnya, aset-aset itu memang ditujukan kepadanya. Bagi seorang lelaki tua, satu-satunya yang dipedulikan Ten Ellison hanyalah keluarganya, sesuatu yang tidak lagi dimilikinya. Mengenai masalah antara Harvey dan Tuan Ellison, Jared adalah orang luar. Jadi, tidaklah pantas baginya untuk ikut campur. Nicole mendesah, memahami alasan Jared. Dengan mengingat hal itu, dia berhenti menekan lebih jauh. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di kantor pusat Riddle Corporation, di mana Nicole membuka pintu, keluar dari mobil, dan melambai ke Jared sambil tersenyum. "Selamat tinggal," Jared menjawab sambil tersenyum dan melambaikan tangan sebelum memerintahkan Max untuk pergi. Mobil itu menambah kecepatan, dan Nicole memperhatikannya saat melaju menjauh sebelum memasuki gedung perusahaan. Akan tetapi, dia berhenti ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. "Hehe, kau menangkapku," kata Lulu, terkejut. Dia bermaksud menutup mata Nicole untuk menakut-nakutinya, tetapi seperti yang diduga, Nicole telah berbalik sebelum dia sempat melakukannya. Nicole menggelengkan kepalanya dan terkekeh. "Astaga, kau bukan anak kecil lagi." Lulu menjulurkan lidahnya dan memeluk Nicole. "Kalian berdua tidak terpisahkan, jadi kupikir aku tidak ingin mengganggu kalian." Sebagai tanggapan, Nicole menepuk dahi Lulu dengan lembut. "Kami tidak semesra kamu dan Spencer." "Kami tidak semesra," Lulu tersipu. Keduanya kemudian mengobrol dan tertawa saat memasuki bagian kantor, hingga akhirnya mereka secara tidak sengaja bertemu dengan Sean dan Steve. "Kalian mau kemana?" tanya Nicole, menyadari mereka sedang bersiap meninggalkan gedung. "Hanya janji temu dengan klien," jawab Steve. Bab 2430. Setelah itu, Sean menjawab, "Saya akan pergi ke sebuah konferensi." "Oh, kalian saja duluan. Aku akan menghubungimu jika terjadi sesuatu di perusahaan," kata Nicole dan minggir. Sean dan Steve saling berpandangan, dan dengan ekspresi serius di wajah masing-masing, mereka berkata, "Akan terjadi sesuatu di Dilkop." Nicole mengerutkan kening. "Aku tahu. Jangan khawatir." Merasa lebih tenang, kedua saudara itu menjawab, "Bagus. Kami akan pergi duluan dan menemuimu setelah selesai." Nicole tersenyum. "Pergilah. Mungkin saat kau kembali, akan ada kabar baik." "Baiklah, aku akan menantikannya," kata Sean, dan melangkah pergi bersama Steve. Nicole dan Lulu kemudian berjalan ke atas menuju kantor Nicole. "Apakah James akan berhasil?" Lulu bertanya dengan penuh semangat. "Kurasa begitu," Nicole mengangguk. "Sean dan Steve pasti sedang membicarakan ini. Jika terjadi perubahan di Dilkop, itu berarti Raine telah mengambil alih kendali perusahaan. Meskipun begitu, James tetaplah dalang di balik layar. Dia kemungkinan akan segera mengambil tindakan, jadi yang perlu dilakukan Nicole hanyalah menunggu dia menyerang." "Kita benar-benar harus mengawasi James kali ini," kata Lulu, sebelum mendesak lawan untuk tetap waspada melalui pesan teks. Lalu, dia tersenyum mendengar balasan yang diterimanya. Akhirnya, saatnya untuk mengakhiri. Lulu tidak sabar untuk melihat ekspresi wajah Raine saat dia kehilangan segalanya. Setelah kejadian ini, Dillion harus berperilaku baik jika ingin hidup damai. "Kita tunggu saja," Nicole menyeringai dingin.
Di masa depan, keluarga Dillon tidak akan lagi memiliki kemampuan atau sumber daya untuk mewujudkan rencana jahat mereka. Bagaimana dengan Everett? Jika James menang dalam hal ini, Everett kalah, kan? Tanya Lulu, tahu Everett akan kehilangan akal sehatnya jika itu terjadi. Sebagai jawaban, Nicole mencibir dan mendengus. Yah, itu urusan mereka berdua. Kali ini, jika Everett gagal lagi, Harvey mungkin akan kehabisan kesabaran. Setelah merenung sejenak sambil mengerutkan kening, Lulu mengangguk, kau benar. Kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Setelah keluarga Dillon menerima pukulan yang mematikan, hanya keluarga Damien yang tersisa untuk mereka hadapi. Setelah itu, tidak seorang pun berani mengejar Nicole lagi. Mengetahui hal ini, Nicole tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita kembali bekerja. Ya, Lulu setuju, sebelum berhenti sejenak dan menoleh ke Nicole. Apakah kau sudah tahu tentang situasi Harvey? Apa yang terjadi antara dia dan Ten Ellison? Hanya rahasia kotor orang kaya lainnya. Lebih baik tidak tahu. Berhati-hatilah saat berada di dekat Harvey di masa mendatang, saran Nicole. Oh ya, kita tidak boleh ceroboh terhadap seseorang yang sesat seperti dia. Lulu cemberut. Kau benar soal itu? Nicole menggigit bibirnya, setelah menyimpulkan bahwa dia bukan siapa-siapa yang berhak menghakimi siapa yang benar atau salah. Lulu mengangkat bahu. Lebih baik tetap tidak tahu mengenai rahasia orang kaya. Saya akan kembali bekerja sekarang. Melihat Lulu berjalan santai, Nicole terkekeh. Kemudian, dia mulai meninjau dokumen di mejanya. Sementara itu, Everett secara pribadi muncul di kantor pusat Ellison Group setelah mengetahui bahwa dia tidak dapat menghubungi Harvey.